Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kabar baik ya hari ini. Marilah kita sebelum memulai materi kegiatan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Anak-anakku semuanya sehat-sehat ya. Tidak ada yang sakit. Ya. Yuk sekali-sekali kita sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya kita lagu dolanan. Kalau biasanya di sekolah kita kalau mau masuk itu menyanyikan lagu nasionalisme, kalau sekarang kita nyanyi lagu dolanan. Kita sama-sama nyanyi lagu dolanan Padang Bulan, nggih. Ya, 1, 2, 3. Yuk pro konco dolanan ning jopo. Padang bulan padange kaya rena. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Terima kasih. Ya, tetap saya ingatkan ya, jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang bergizi, cuci tangan sebelum makan, menggunakan sabun setelah dari kemana-mana, kemudian tetap di rumah kalau tidak ada kegiatan apapun, dan jaga jarak. Oke, pada materi kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi etika keperawatan. Siapa yang sudah tahu tentang etika keperawatan? Ada yang sudah tahu? Yuk kita bahas ya. Etika keperawatan adalah perilaku yang diharapkan bagi setiap anggota profesi untuk bertindak sesuai dengan kapasitas profesionalnya. Jadi yang namanya sebuah etika dalam keprofesian, ada guru, entah itu tenaga kesehatan, entah itu insinyur, entah itu siapapun yang dia sudah masuk dalam sebuah profesi, itu pasti ada yang namanya etika yang harus kita junjung, etika yang harus kita lakukan. Kemudian etika profesi ini juga sebagai pedoman menumbuhkan tanggung jawab atau kewajiban bagi anggota profesi tentang hak-hak yang diharapkan orang lain ya. Kemudian anggota profesi ini memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus yang dipergunakan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi orang lain atau menerapkan kode etik. Organisasi profesi menggunakan hak dasar manusia dan dasar hukum untuk melindungi anggotanya dan keselamatan klien atau pasien dengan menjamin pelayanan yang diberikan berdasarkan standar dan pelaksana pelayanan merupakan tenaga profesional yang kompeten. Kita kan nggak mungkin ya menjadi seorang perawat tidak profesional. Kita kan pasti sekolah dulu, sekolahnya lama, belajar soft skilling, belajar hard skilling ya. Kita sudah praktek juga di rumah sakit. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak kompeten. Kalau menjadi seorang perawat itu harus seseorang yang kompeten dalam bidangnya. Kemudian etika profesi ini dikenal juga sebagai asuhan keperawatan, yang dimana itu ada 5 tahap. Di situ ada tahap pengkajian, tahap diagnosa keperawatan, merencanakan keperawatan atau intervensi, implementasi, dan evaluasi. Etika profesi keperawatan adalah filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktek keperawatan yang dilaksanakan oleh semua anggota profesi keperawatan ya. Jadi dalam sebuah profesi keperawatan itu pasti ada etikanya, etika yang harus kita junjung tinggi. Kemudian manfaatnya adalah sumber dalam merumuskan standar dan prinsip-prinsip yang menjadi penuntun dalam berperilaku serta membuat keputusan untuk melindungi hak-hak manusia. Itu manfaatnya. Kemudian etika itu ada dalam semua profesi yang mendasari prinsip-prinsip suatu profesi dan tercermin dalam standar praktik profesi yang dinamakan etika keperawatan. Etika keperawatan ini berhubungan dengan moralitas, yaitu benar atau salahnya kita melakukan tindakan ya. Jadi tidak terpisahkan dari praktek keperawatan yang diselenggarakan oleh perawat.
banyak sekali teman-teman sejawat kita sebagai seorang perawat itu yang kadang tidak sesuai dengan etika keperawatan. Jadi melakukan kemudian kadang malpraktek atau mungkin kelalaian seperti itu ya. Jadi ini kenapa dalam sebuah organisasi keperawatan ini dibikinlah etika supaya kita paham yang tindakan yang kita lakukan itu benar atau salah kepada pasien seperti itu. Kemudian fungsinya adalah sebagai perawat bekerja itu dengan manusia, ya, dengan nyawa, dengan orang hidup, dengan orang yang bisa berkata, dengan orang yang bisa memberikan timbal balik saat kita memberikan tindakan. Jadi bukan benda mati. Perawat membuat keputusan, tanggung gugat perawat, peran dan hubungan perawat, komitmen perawat, dan kemajuan teknologi. Selanjutnya tujuan di sini adalah menurut American Ethics Commission Bureau on Teaching, yaitu mengenal dan mengidentifikasi unsur moral dalam praktek keperawatan, membentuk strategi atau cara dan menganalisis masalah moral yang terjadi dalam praktek keperawatan, menghubungkan prinsip moral atau pelajaran yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaannya. Menurut National League for Nursing adalah meningkatkan pengertian peserta didik tentang hubungan antar profesi kesehatan, kemudian mengembangkan potensi pengambilan keputusan yang bersifat moralitas, dan mengembangkan sifat pribadi dan sikap profesional peserta didik. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik menerapkan ilmu dan prinsip etika keperawatan dalam praktek di dunia nyata atau realnya. Kemudian dasar penting dalam etika keperawatan adalah advokasi, yaitu melindungi hak-haknya pasien dan memberikan informasi yang benar, yang sesuai dengan yang ada. Tidak boleh mengada-ada ataupun kita tidak boleh memberikan informasi yang salah. Kemudian sebagai akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, ya. Di dalam akuntabilitas itu ada yang namanya kerangka hierarki yang meliputi yang dimulai dari tingkat individu, tingkat institusi, tingkat profesional, dan tingkat sosial. Tingkat individu itu adalah proses pembuatan keputusan etika keperawatan, kompetensi, komitmen, dan integritasnya sebagai seorang perawat. Kemudian di tingkat institusi adalah pernyataan falsafah dan tujuan bidang keperawatan. Tingkat profesional yaitu standar praktek keperawatan, tingkat sosial yaitu UU yang mengatur praktek perawat. Loyalitas yaitu simpati, peduli, dan hubungan timbal balik terhadap pihak yang secara profesional berhubungan dengan perawat. Kemudian prinsip-prinsip moral dalam keperawatan ada beberapa ya. Yang pertama yaitu respect, non-malefficiency, beneficiency, dan justice. Respect yaitu kita menghargai hak-haknya pasien dalam menentukan diri sendiri dalam hal perawatan atau pengobatan yang dijalani pasien. Contohnya, misalnya pasien tidak mau kita berikan tindakan, contohnya ada mau dia operasi, harus dilakukan tindakan operasi. Tapi pasien tidak mau, ya kita harus menghargai haknya pasien, tapi tetap ada tanggung jawabnya, ya. Dia diberikan yang namanya informed consent, persetujuan dan ataukah tidak setuju, seperti itu, biar pada saat nanti ada apa-apa dengan si pasien itu suatu bentuk tanggung jawab kita, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya non-malefficiency. Jadi saat kita melakukan tindakan ke pasien itu jangan sampai menimbulkan cedera kembali, ya. Jadi saat kamu melakukan tindakan sebisa mungkin harus menjaga keamanan pasien. Contohnya, saat kamu melakukan tindakan membantu pasien miring kanan miring kiri, dipasang bed pengamannya yang di bed tempat tidur itu. Supaya apa? Supaya pasien tidak jatuh. Kemudian beneficiency atau berbuat kebaikan. Kita wajib ya berbuat kebaikan kepada semua makhluk sosial, apalagi ini dengan pasien yang kita rawat. Tidak boleh kita semena-mena terhadap pasien. Kemudian pasien juga berhak untuk mendapatkan hak informasi
hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hak untuk mendapatkan informed consent atau persetujuan, hak untuk menolak, hak untuk mengetahui nama dan status tim kesehatan, hak untuk mendapatkan second opinion, dan hak untuk diperlakukan dengan respect dan confidentiality gitu ya. Kemudian justice, yaitu prinsip keadilan. Kita sebagai seorang tenaga kesehatan tidak boleh membeda-bedakan pasien yang kita berikan perawatan. Nanti kita akan disumpah. Tidak boleh membeda-bedakan kaya, miskin, siapapun itu. Sakitnya apa, tidak boleh. Kemudian hubungan perawat dengan klien itu adalah profesional yang meliputi ada veracity, fidelity, confidentiality, empati. Kalau veracity itu harus jujur ya, jujur atau berkata benar. Kemudian fidelity adalah memegang janji, komitmen. Confidentiality mempertahankan informasi pasien yang sifatnya rahasia. Kalau pasien tidak mau diinfokan penyakitnya kepada keluarga yang lain, ya kita harus menghargainya. Kita harus menjaga informasi pasien dari orang lain. Kemudian empati, kita memahami apa yang dirasakan oleh pasien, ikut memahami dan mengerti. Simpati yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh pasien tapi tidak larut gitu ya. Tidak boleh kita kalau pasiennya nangis terus kita ikutan nangis, ikutan sedih seperti itu. Jadi kita harus bisa menguatkan pasien. Kemudian sudah selesai. Ini tadi terkait dengan materi keperawatan ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan saya ingatkan sekali lagi, anak-anak, jika tidak ada keperluan yang mendesak, tidak boleh keluar rumah, tetap jaga jarak, kalau keluar rumah menggunakan masker, dan jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun. Oke, silahkan anak-anak semua melakukan absen di grup WA ya, bukan di kolom komentar, tapi di grup WA. Kemudian nanti yang sudah absen di grup WA berarti dia sudah melihat dan menonton video ini. Untuk minggu depan nanti akan saya review kembali materi ini dan akan ada kuis ya. Anak-anak di rumah silahkan bisa mengakses materi ini ya. Boleh disimpan atau nanti akan saya berikan filenya. Jadi anak-anak bisa belajar sendiri di rumah. Dan jangan lupa tetap harus menjaga kesehatan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.